Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Tepuk 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore, tepuk 2 kali. Selamat sore. Selamat sore. Oke, itu tepuk khas saya tadi. Tidak terasa sudah, kalau tidak salah, menunggu hal teknis ada satu item yang belum ditambahkan di sini. Dan itu sangat penting sebenarnya. Hari ini ya. Tak terasa sudah sekitar 4 kali ya kita bertemu di tempat ini. Kita berjalan bersama, bermeditasi, merenung bersama bagaimana mencintai Tuhan seturut ajaran sampai hari hari. Dan hari ini kita bersama Frater Dolin akan bersama merenungi bagaimana gagasan pemikiran sampai hari salib dalam stansa yang ketiga. Untuk itu saya dengan penuh rasa hormat mengundang pemateri kita, pembicara kita pada hari ini, Frater Dolin, untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Kita beri tepuk tangan untuk Frater Dolin. Selanjutnya saya akan membacakan lagi, mengingatkan lagi bagaimana dinamika diskusi atau pendalaman kita pada hari ini. Yang pertama, Frater Dolin akan memaparkan hasil temuannya pada sampai salib secara khusus stansa ketiga dalam waktu kurang lebih 25 menit. Selanjutnya kita akan mendalami materi itu secara bersama. Untuk itu tanpa memperpanjang kata kepada sebelum itu kita memulai kegiatan ini dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang terbaik, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami hingga sampai saat ini. Engkau tetap menyertai kami dan menghimpun kami kembali di tempat ini guna untuk mendalami ajaran spiritualitas sampai hari salib. Harilah bersama kami Tuhan, semoga apa yang kami dalam bersama ini boleh menjiwai hidup kami untuk semakin dekat padamu dan mencintai Engkau dan sesama. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya saya persilakan Frater Dolin untuk memaparkan hasil temuannya. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Sebagaimana yang sudah dijelaskan disampaikan moderator, hari ini kita berlanjut ke pertemuan yang keempat di stansa yang ketiga. Langsung sudah ya. Ini semacam daftar isi kegiatan lengkap kita pada sore hari ini. Ada pengantar, stansa 3 kita akan melihat stansa 3 secara keseluruhan, ada komentar umum. Yang keempat ada komentar dan penjelasan tiap stansa. Bukan tiap stansa, tiap baris dari stansa 3 terdiri dari 4 baris. Lalu yang kelima itu peringatan dari Santo Yohanes mengenai 3 musuh jiwa. Sengaja saya masukkan buku ini tidak bermaksud untuk mengaburkan sumber primer. Buku ini semacam pelengkap, memperkaya untuk membaca secara praktis, secara simpel bagaimana musuh Yohanes dari salib itu dibaca dalam peringatan dan nasihat. Dan kebetulan di sana dijelaskan mengenai 3 musuh jiwa dan sangat pas. Berikut yang keenam kita akan penutup dan masuk ke sisi tanya jawab, ke sisi pendalaman. Pengantar. Seorang kritikus sastra Indonesia berkebangsaan Belanda pernah menulis buku dengan judul Bergantung pada Kata. Demikian pula hakikatnya akan puisi. Kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Keindahan dan daya guna puisi tergantung pada kata yang dipilih dan dirangkai. Kata harus dipilih sebab kata tidak sekedar rangkai huruf tanpa daya. Kata bertenaga dan menyimpan kekuatan dahsyat.
Rangkaian kata yang dipilih dapat menerobos batas dan merobohkan prasangka. Ia melintasi ruang dan waktu. Kata yang disaring dalam permenungan dapat meninggalkan bekas yang melampaui generasi. Kidung Rohani karya Santo Yohanes Salib adalah rangkaian kata puisi dengan daya gugah reflektif transformatif. Rangkaian kata yang tidak sirna oleh ruang dan waktu. Kidung Rohani adalah mata jiwa yang mencari Allah. Dalam stansa ketiga memberi kita gambaran bahwa kebenaran atau Allah sendiri adalah sesuatu yang harus dicari dalam kerendahan hati. Ini penting, kata kerendahan hati. Kebenaran atau Allah bukan hanya memiliki, bukan hanya milik yang harus dijaga. Ini penting juga. Kebenaran atau Allah itu bukan hanya milik yang harus dijaga, tetapi juga kerinduan yang menjiwai pencarian, mencari cinta. Refleksi dari bait pertama dari kata puisi dari Mas Sesal ini. Ini stansa ketiga. Sanitasi sudah salah satu baca stansa ketiga. Kuat bila perlu pakai mic itu sudah yang disamping tiang itu atau siapa? Saya sudah lupa. Regina. Regina dia. Mencari cintaku, aku akan menuju pegunungan dan tepi air. Aku tidak akan memetik bunga, juga tidak takut pada binatang liar. Aku akan melampaui pria-pria kuat dan batas-batas. Terima kasih, Suster Gina. Ini stansa yang ketiga, dia punya bunyi demikian, mencari cinta. Aku akan menuju pegunungan dan tepi air. Aku tidak akan memetik bunga, juga tidak takut pada binatang liar. Aku akan melampaui pria-pria kuat dan batas-batas. Mari kita lihat. Kelihatannya ini hanya beberapa kalimat, tetapi sebenarnya memiliki nuansa makna besar yang sangat mendalam. Komentar umum. Jadi stansa yang ketiga, stansa ini mau menjelaskan tentang gambaran jiwa yang benar-benar mencintai Allah. Jiwa yang benar-benar mencintai Allah tidak malas dalam melakukan segala yang ia bisa untuk menemukan Allah atau anak-anak kekasih Yesus sendiri. Bahkan setelah ia telah melakukan segalanya, ia merasa tidak puas dan berpikir bahwa ia belum melakukan apa-apa. Ini orang yang tidak malas. Dalam stansa ketiga ini, Santo Yohanes mengatakan bahwa ia sendiri melalui perbuatannya ingin mencarinya atau mencari Tuhan, dan ia menggambarkan metode yang harus digunakan untuk menemukannya. Ia harus mempraktikkan kebajikan dan terlibat dalam latihan rohani, baik dalam kehidupan aktif maupun kontemplatif. Jadi stansa ketiga ini kita melihat ini. Akibatnya ia tidak boleh mentolerir kesenangan atau kenyamanan dan kekuatan serta jerat ketiga musuhnya, dunia, setan dan daging, tidak boleh menahan atau menghalangi. Dari puisi yang hanya beberapa kalimat ini dia punya gambaran umum. Ada kata kontemplasi, ada kata latihan rohani, ada dunia, ada setan, ada daging. Kita lihat yang penjelasan dari sini. Baik, pertama, mencari cinta. Mencapai Tuhan tidak cukup hanya berdoa dengan hati dan lidah atau menerima kebaikan dari orang lain. Tetapi bersama dengan itu, jiwa harus melalui usahanya sendiri melakukan segala yang mungkin. Allah biasanya lebih menghargai pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan usahanya sendiri daripada banyak pekerjaan lain yang dilakukan untuknya. Lukas 11:9. Carilah maka kamu akan menemukan. Banyak orang menginginkan agar Allah tidak menuntut lebih dari sekedar kata-kata, dan bahkan kata-kata itu pun mereka ucapkan dengan buruk. Mereka menginginkan untuk melakukan sedikit pun baginya yang mungkin menuntut sesuatu dari mereka. Mereka tidak mau mengambil satu langkah pun untuk mengorbankan diri dan kehilangan beberapa kepuasan, kenyamanan, dan keinginan yang tidak berguna. Intinya kata mencari ini membutuhkan suatu pengorbanan. Kalau kita lihat di Lukas, hanya orang yang mencari yang akan menemukan.
Mereka yang mencari Allah namun menginginkan kepuasan dan ketenangan diri sendiri tidak akan menemukan. Ini hal penting di garis bawah. Mereka yang mencari Allah namun menginginkan kepuasan dan ketenangan diri sendiri tidak akan menemukannya. Mereka yang mencarinya melalui praktik dan perbuatan kebajikan dan bangkit dari tempat tidur kepuasan dan kenikmatan diri sendiri akan menemukannya. Ketika jiwa telah meninggalkan rumah kehendaknya sendiri dan tempat tidur kepuasan dirinya sendiri, di luar dia akan menemukan kebijaksanaan ilahi Allah sendiri. Dalam mencari Allah itu mesti keluar dari kenyamanan diri, keluar dari ego, harus keluar dari tempat tidur kepuasan indera-indera. Ini yang mau disampaikan. Ini baik kedua, baik stans yang ketiga. Aku akan menuju pegunungan dan tepi air. Dalam komentar itu jelaskan gunung. Pertama ada dua kalimat ini, ada dua kata yang kita bawahi, ada kata gunung dan tepi air. Apa yang mau disampaikan? Gunung-gunung yang tinggi melambangkan kebajikan. Jadi gunung itu ya kita lihat kalau baca dalam perjanjian lama itu bagaimana gunung itu dilihat sebagai tempat berdiamnya Allah atau tempat untuk umat Israel bertemu dengan Allah. Kita lihat dalam kisah Musa di gunung sebelum kita lihat. Jadi sangat kontekstual ya Yohanes menggunakan kata gunung. Pertama karena ketinggiannya. Jadi gunung itu tinggi maka membutuhkan suatu usaha untuk mencari hal ketinggian. Karena kesulitan dan usaha yang harus ditempuh dalam mendakinya. Dalam komentar Yohanes itu dalam stansa yang ketiga ini di bagian kata gunung ini sebagai langkah untuk menjalani kehidupan kontemplatif. Bahwa jalan menuju hidup kontemplatif itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang sangat sulit. Kan di dalam hidup kontemplatif itu banyak godaan, yaitu setan sendiri akan bekerja dengan berbagai cara. Dan itu kalau kita buku dibaca di mendaki Gunung Karmel, itu sangat jelas bagaimana setan itu bekerja. Kalau kita lihat juga dalam sejarah Teresa Avila, puluhan tahun tidak salah ya Pak Teresa, tapi tidak jelas kapan itu. Tapi saya ingat saya puluhan tahun baru dia bisa bermeditasi dengan baik. Karena sangat susah. Dan ini gunung yang dilambangkan ini adalah perjuangan jiwa sebenarnya untuk berjalan di dalam hal sangat susah. Yang kedua, tepi air. Tepi air yang rendah melambangkan mortifikasi, penebusan dosa dan latihan rohani. Jadi dalam hidup atau dalam usaha mencari Allah juga penting mortifikasi, penebusan, latihan rohani. Ini dijelaskan sebagai jalan untuk semacam obat dalam menapaki hidup aktif. Perlu ada ini mortifikasi, penebusan dosa, latihan rohani. Menurut beliau, menurut Yohanes, kedua bajikan ini adalah langkah yang tepat untuk mencari Tuhan, untuk kontemplatif dan aktif. Mencari kekasihku, aku akan mempraktikkan kebajikan-kebajikan yang tinggi, itu yang disebutkan dengan gunung. Dan sebenarnya ini usaha untuk merendahkan diri, ya, untuk melalui mortifikasi yang rendah dan latihan-latihan, yaitu yang dia tulis di sini di tepi air. Dan dalam usahanya untuk mencari Allah itu membutuhkan perjuangan yang tinggi dan juga benar-benar dalam hidup kontemplatif dan latihan-latihan rohani yang sungguh melalui kerendahan hati yang sempurna. Mencari Tuhan adalah dengan melakukan perbuatan baik untuknya dan mematikan kejahatan dalam diri sendiri. Itu baik yang ketiga. Aku tidak akan memetik bunga. Apa yang dimaksudkan dengan bunga? Kita lihat di sini. Mencari Tuhan membutuhkan hati yang tulus, kuat dan bebas dari segala kejahatan dan kebaikan yang tidak murni berasal dari Tuhan. Ini butuh kebebasan dan keteguhan hati. Bunga adalah lambang semua kenikmatan, kepuasan dan kesenangan yang mungkin ditawarkan kepadanya dalam hidup ini, dan akan menghalanginya jika dia menginginkan untuk mengumpulkan dan menerimanya. Jadi ini ya, kata bunga yang dimaksudkan oleh Mas Dasar itu kenikmatan, kepuasan dan kesenangan. Terus ditanggung. Aku tidak akan meletakkan hatiku pada kekayaan. Nah, bunga juga kekayaan mau dikatakan. Aku tidak akan meletakkan hatiku pada kekayaan dan harta yang ditawarkan dunia. Juga tidak akan mentolerir kenikmatan dan kesenangan dagingku, dan tidak akan memperhatikan kepuasan dan penghiburan rohku dengan cara yang dapat menahan aku dari mencari kekasihku
di pegunungan dan tepi sungai, kebajikan dan cobaan. Nah, ini yang disampaikan berkaitan dengan bunga itu, kekayaan, kekuasaan rohani, kenikmatan. Nah, tidak akan terjadi. Mazmur 62:10 ini sebagai teks memanggil bagus untuk kita renungkan. Jika kekayaan melimpah, janganlah menaruh hati padanya. Kita boleh memiliki kekayaan yang berlimpah, tetapi posesif atau apa ya, lebih pada ragu, tidak boleh menaruh hati yang lebih pada kekayaan. Baik, yang keempat dalam stansa yang kedua, tidak takut pada binatang liar, aku akan melampaui pria-pria kuat dan batas-batas. Kita lihat apa yang dimaksud dengan pria-pria kuat, batas-batas binatang liar. Jadi kaya dengan simbol puisi dari Yohanes Salib. Saya ingin menerangkan 3 musuh jiwa, dunia, iblis, dan daging. Ini 3 musuh jiwa. Ada dunia, ada iblis, dan ada daging. Ketiga yang merupakan penyebab perang dan penderitaan di sepanjang jalan jiwa menuju Allah. Binatang liar dilambangkan oleh Yohanes Salib ini sebagai dunia. Orang-orang kuat melambangkan iblis, atau iblis dilambangkan dengan orang-orang kuat. Perbatasan atau batas-batas itu adalah daging. Daging itu dilambangkan dengan perbatasan ini. Jadi perlu diingat bahwa ada 3 musuh jiwa yang disampaikan oleh Mas Dasri, pada iblis, pada dunia, dan ada daging. Kita lihat penjelasan itu. Ini sebelum lanjut ke topik, pertanyaan reflektif sebenarnya. Karena setiap kita ini pasti memiliki musuh jiwa. Apa musuh jiwa yang paling sulit saya taklukkan dari ketiga tadi? Dari ketiga musuh jiwa yang disampaikan oleh Mas Dasri. Ini sampai kita pikir-pikir untuk di-sharingkan. Saya pikir sebagai pertanyaan reflektif untuk kita sharingkan bersama. 3 musuh jiwa. Nah, ini saya ambil dari buku peringatan untuk memperkaya. 3 musuh jiwa tadi. Dunia adalah musuh yang paling sulit ditaklukkan. Itu menurut Yohanes Salib dalam buku peringatan dan nasihat-nasihat, bahwa dunia itu adalah musuh yang paling sulit ditaklukkan. Setan adalah musuh yang paling sulit dipahami. Jadi godaan itu dia sedikit sulit untuk dipahami, ini godaan atau yang benar atau baik, sulit setan cara kerja. Daging adalah musuh yang paling tinggi, serangannya berlanjut selama masih menjadi manusia lama. Daging itu roh kuat, daging lemah bahkan, jadi selamanya kita ego itu daging. Jika bagaimana penjelasan kita lihat bisa. Oke, kita lihat penjelasan dari Yohanes Salib dari dari spiritual kantikel tadi mengenai musuh jiwa. Yang pertama dunia, atau dilambangkan oleh binatang liar. Dunia sebagai musuh jiwa karena dunia mengganggu perjalanan jiwa menuju Allah dengan cara mengancam dan menakutkan. Jadi cara dunia itu mengancam jiwa itu dengan cara mengancam dan menakutkan. 3 cara yang dilakukan. Pertama, ia membuatnya atau membuat jiwa berpikir bahwa ia harus hidup tanpa dukungan dunia, kehilangan teman-temannya, reputasi, kedudukan, bahkan kekayaan. Jadi dunia itu cara menggoda kita itu dengan cara ini. Kita kehilangan, kita takut kehilangan teman-teman. Perlu dibaca juga kalau dalam konteks Yohanes Salib, tujuannya itu sebenarnya para rohani, tapi ini kita bisa tarik ke kehidupan lebih luas. Kalau dalam konteks kehidupan rohani, kehilangan teman-teman lebih pada pacar itu sangat susah untuk kita kasih hilang ke orang tua, keluarga. Ini cara dunia untuk menggoda semua. Kalau kita lihat dari kacamata yang besar, kedudukan, reputasi. Karena saya superior tidak boleh dipintai, makanya dari dunia juga. Superior tidak boleh disiplin, ini bagian dunia. Sebenarnya ini godaan dunia. Kedua, ia membuatnya atau dunia membuat jiwa bertanya-tanya bagaimana ia akan bertahan tanpa penghiburan dan kenikmatan dunia serta segala kenyamanan. Penghiburan dan kenikmatan dunia serta kenyamanan yang perlu digarisbawahi. Ya, saya melihat kalau merenungkan kembali godaan dunia yang waktu di Kupang. Kalau kita musik, pesta wisuda itu kan di sekitaran biara, TB, dansa kizomba itu enak-enak semua. Jadi frater itu banyak yang kesulitan untuk tenang doa bermeditasi. Bahkan ada yang bertanya kenapa kita harus ada saat, kenapa kita harus bermeditasi padahal tempat-tempat yang lain yang
sama seperti kita sedang schizofrenia. Nah ini godaan dunia sebetulnya terlihat dari kacamata Yohanes. Ketiga, yang lebih buruk lagi, dunia membuatnya berpikir bahwa lidah-lidah akan bangkit melawan dirinya dan mengejeknya. Akan ada banyak komentar dan ejekan, dan dia akan dianggap hampir tidak berharga. Mau jadi roh, tidak punya istri, kan hidup sendiri. Itu sebenarnya kata-kata dunia yang menggoda. Tidak cantik menjadi suster. Bagaimana pikir dulu? Nah, itu sebenarnya godaan. 10 menit lagi. Masih banyak sih. Saya baca-baca ya. Yang kedua, belum ya. Namun beberapa jiwa yang dermawan akan dihadapkan pada binatang buas lain yang lebih dalam. Jadi binatang buas tidak hanya yang disebutkan, tetapi ada kesusahan, godaan dan berbagai macam ujian yang harus mereka lalui. Allah mengirimkan hal-hal ini kepada mereka yang ingin Dia angkat ke tingkat kesempurnaan yang tinggi dengan menguji mereka seperti emas dalam api. Banyaklah cobaan orang benar, tetapi dari semua itu Tuhan akan menyelamatkan mereka. Jiwa yang benar-benar mencintai, yang menganggap kasihnya di atas segala sesuatu, yang percaya pada cinta dan persahabatan, yang tidak merasa sulit untuk berkata, aku tidak takut pada binatang buas, aku akan melampaui orang-orang kuat dan batas. Kata yang perlu digarisbawahi ini, cinta. Kalau ada orang yang sudah punya cinta dengan panggilan, cinta dengan hal-hal yang benar, maka dia tidak akan pernah takut untuk mengatakan, aku tidak takut pada binatang buas. Lanjut. Nah, sekarang hal yang lebih kompleks lagi kita coba baca dari peringatan dari Santo Yohanes dari Salib dalam menghadapi musuh dunia dari buku Peringatan dan Nasihat. Pertama mengenai dunia tadi ya. Pertama, peringatan terhadap sesama. Memiliki cinta yang sama untuk semua orang. Dia bilang, harus memiliki cinta yang sama untuk semua orang dalam menghadapi musuh dunia ini. Jangan mencintai satu orang lebih dari yang lain, berbahaya ini. Ketika dalam kehidupan biara, kehidupan komunitas, atau kehidupan dalam keluarga, kita mencintai satu dua orang secara lebih, itu berbahaya. Jangan memikirkan orang lain baik mengenai hal buruk ataupun hal baik. Ini kita tidak hal buruk itu aliran berangkat. Ternyata Yohanes Salib, karena itu akan jatuh pada godaan dunia. Jangan hal yang baik jangan diomongkan, apalagi yang buruk tidak boleh. Yang kedua, menyangkut barang-barang duniawi, membebaskan diri dari nafsu memiliki yang berlebihan, cemas pada harta dunia. Jangan cemas, ini bulan godaan dunia dulu. Ini kita ini hanya untuk isi bensin, hanya untuk ini. Jadi banyak perhitungan. Yohanes bilang itu godaan dunia, cemas bersatu. Membebaskan diri dari nafsu yang berlebihan. 3. Tantangan menjaga diri dalam komunitas ini. Harus berhati-hati untuk menjaga diri Anda untuk tidak membicarakan tentang apa yang terjadi di masa lalu dan di masa kini. Wah, kami dulu itu begini, kamu sekarang begini. Tidak, ini nasihat dari Yohanes dari Salib sebenarnya dalam peringatan. Tidak boleh membandingkan masa kemarin dan masa kini. Karena masa kemarin punya kesusahannya sendiri, punya waktunya, punya tantangan, dan masa kini punya tantangan, punya. Nah, ini sebenarnya bagus untuk kita diskusikan. Koreksi harus dilakukan pada waktu yang tepat kepada siapapun yang berhak Anda beritahu. Waktu yang tepat untuk koreksi. Dan kepada siapapun yang berhak Anda beritahu. Tidak semua orang kita harus koreksi. Lihat di jalan yang sangat belok. Tidak boleh. Jadi pada orang yang tepat untuk kita koreksi. Di biara atau komunitas tidak pernah kekurangan batu sandungan, karena tidak pernah ada kekurangan setan yang berusaha untuk menjadikan orang-orang kudus. Jadi jangan berpikir bahwa di biara tidak ada batu sandungan. Setiap saudara misalnya sandungan dari pater master itu para frater atau sebaliknya, itu karena setan itu bekerja di situ. Lanjut ya. Musuh yang ketiga setan, yang kedua setan yang dilamakan dengan orang kuat. Setan atau orang-orang kuat berusaha keras untuk menjebak dirinya di jalan ini. Juga karena godaan mereka lebih kuat dan tipu daya mereka lebih membingungkan daripada godaan dunia dan daging. Setan memperkuat diri mereka dengan dua musuh lainnya untuk berperang dengan kita. Itu dengan melalui dunia dan daging. Tidak ada kekuatan di bumi yang sebanding dengan kekuatan setan yang diciptakan untuk tidak takut pada siapapun. Ini penting. Setan itu tidak takut pada siapapun. Maka jangan bilang saya kebal dari godaan. Yesus sudah dia goda 3 kali, apalagi kita ini.
bantai dari setan, dan dia tidak pernah takut pada siapapun. Jadi semua kita itu akan digoda. Tapi itu dari bagian tidak suci baik. Nah, bagaimana nasihat dari Yohanes dari Salib terkait dengan setan ini? Pertama, mengenai ketaatan, dia. Tanpa perintah ketaatan, Anda jangan pernah melakukan pekerjaan apapun, terlepas dari keadaan apapun. Terlebih baik edukasi, baik untuk baik, terlepas dari keadaan Anda, betapapun terlihat baik dan penuh kasih, baik untuk diri sendiri ataupun yang berada di luar. Jadi penting taat. Jika ada, berarti perlu digarisbawahi sini juga harus taatannya dialogal ya, bukan ketaatan buta, ketaatan itu bisa dialogal. Jika Anda tidak mematuhi hal ini, Anda akan yang kedua, memandang atasan Anda sebagai wakil Tuhan. Ini penting dalam keluarga, anak-anak atau suami istri saling memandang, atau istri memandang suaminya sebagai wakil Tuhan. Penting untuk apa supaya jangan jatuh dalam godaan setan. Dalam kehidupan komunitas peratur atau sudah itu penting untuk memandang atasan sebagai wakil Tuhan. Tidak peduli sama dia atasan, harus menaruh hormat. Dia mengambil tempat Tuhan. Setan musuh rendahan hati ini menggoda yang dengan sangat hati-hati agar Anda tidak memikirkan karakter atasan Anda. Jadi tidak perlu melihat karakter. Maksudnya kita boleh ini tapi tidak boleh terbawa dalam karakter, cara berperilaku, kemampuan atau metode prosedur lain. Karena Anda akan merugikan diri sendiri jika mengubah ketaatan dan hilang menjadi duniawi. Jadi kalau misalnya Pater Spiro marah-marah, kita tidak perlu terbawa dalam kemarahan. Kita melihat hal positifnya. Karena kalau tidak kita akan terjebak setan itu masuk menurut hal itu. Berusaha dengan sepenuh hati untuk mengutamakan orang lain, kerendahan hati. Ini untuk melawan setan tadi, menunjukkan kerendahan hati. Kita lihat ya, lagi bagaimana. Yang ketiga, musuh jiwa. Yang ketiga, daging. Jiwa juga menegaskan bahwa ia akan melewati batas sebatas yang merujuk pada pemerintah alami daging dan roh. Daging menginginkan hal-hal yang bertentangan dengan roh ini. Daging itu lemah, roh itu kuat, tapi daging lemah. Seorang manusia harus melintasi batas-batas ini dengan menembus kesulitan-kesulitan tersebut dan melakukan dengan kekuatan dan keteguhan hati. Semakin besar kehadiran hal-hal ini di dalam jiwa, semakin terhalanglah roh olehnya dan tidak dapat melanjutkan kehidupan sejati dan kenikmatan rohani. Jadi semakin besar gangguan batasan-batasan dari kita, keinginan-keinginan daging, semakin menutup ruang roh untuk bekerja di dalam diri kita. Bagaimana nasihat Tuhan saya terkait daging ini? Dia bilang pertama, memahami bahwa Anda datang ke biara agar membiarkan orang membentuk Anda dan mencobai Anda. Ini penting, sangat bagus. Memahami bahwa Anda telah datang ke biara agar membiarkan orang membentuk Anda dan mencobai Anda. Semua orang dalam komunitas adalah seniman. Memang susah juga ya. Hadir untuk menguji Anda, dibayangkan, membentuk Anda melalui kata-kata, perbuatan, pikiran yang menantang bahkan sekaligus. Jadi ini perlu untuk kita paham. Semua orang, kalau dalam kondisi biara, semua orang yang hadir dalam perjalanan kita adalah seniman. Dalam kehidupan keluarga, orang tua, anak-anak juga itu adalah seniman untuk bagaimana mengoreksi kita. Jika Anda gagal mematuhi perintah ini, Anda tidak akan takut mengatasi kejelicikan indrawi dan perasaan Anda. Anda juga tidak akan bergaul dengan baik dalam komunitas. Jadi ketika kita melihat sesama kita sebagai seniman, kita melihat patung itu, patung yang tidak justru karena dipahat, pokoknya ngeri. Ini juga mesti dilihat seperti itu. Ini memang sulit. Kedua, jangan meninggalkan pekerjaan Anda karena kurangnya kepuasan dan kesenangan di dalamnya jika itu cocok untuk pelayanan kepada Tuhan. Jangan segera bosan untuk melakukan sesuatu yang baik kalau itu pekerjaan Tuhan untuk Tuhan. Manusia batinnya tidak boleh memperhatikan perasaan yang menyenangkan dalam latihan rohani. Jadi jangan cepat bosan. Meditasi boleh langsung, itu juga bagian dari cara setan untuk bekerja di sana. Pas. Stanza ketiga, Yohanes dari Salib menggambarkan perjalanan jiwa dalam mencari kekasih. Dalam proses mencari, jiwa harus memiliki keteguhan dan keberanian untuk tidak memetik bunga kenikmatan duniawi tadi. Keberanian dalam tidak takut pada binatang liar dunia. Ketakutan dalam melewati binatang pria-pria kuat atau setan dan batas-batas lain. Dan niat tunggal untuk menuju pegunungan dan tepi air kebahagiaan.
guru tidak duduk kontemplatif, TPI terlatih duduk rohani. Dunia, setan dan daging hadir untuk menghambat perkembangan kerohanian, menghambat kita atau jiwa untuk memberi kesaksian tentang Allah. Ketiga musuh jiwa hadir untuk menciptakan perang dan menghambat perjalanan jiwa menuju Allah, di mana iblis hadir untuk merebut milik Allah karena ia berada di luar kasih Allah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Frater Doling yang sudah memaparkan hasil temuannya mengenai ajaran Santo Yohanes dari Salib, ajaran spiritualitasnya yang dituangkan dalam bukunya Spiritual Canticle. Materinya sangat menarik ya. Jangan terlalu tegang, kita relax. Senyum dulu. Kalau senyum jangan terlalu tegang, kita relax. Dengan demikian kita bisa berdiskusi, mendalami bersama dan menemukan inti dari ajaran spiritualitas Santo Yohanes dari Salib. Karena Tuhan itu hanya bisa ditemukan atau didalami dalam suasana hati yang rileks, tidak perlu tegang. Oke, selanjutnya kita akan mendalami bersama. Tadi sangat menarik dijelaskan mengenai tiga musuh jiwa, ada setan, daging, dan dunia, dan juga menggunakan metafora gunung, tepi air, dan lain sebagainya untuk menjelaskan bagaimana perjalanan jiwa untuk sampai kepada Allah atau mencari kekasihnya, yaitu Allah sendiri. Mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian, dan memang harus ada supaya kita bisa mendalami ajaran ini dengan lebih dalam lagi, karena sangat menarik. Silakan. Frater, suster, ibu bapak sekalian, silakan. Suster Tres, silakan suster. Ayo, Frater Bastian. Baik, terima kasih. Pas di slide studio. Terima kasih untuk Frater Doling yang sudah menerjemahkan stansa ini sekaligus merakit dengan beberapa sumber dan itu cukup memperkaya rasa. Tiga musuh jiwa, dunia, setan, dan daging. Itulah salah satu hal yang harus dan bahkan kita alami setiap hari. Kita semacam dipenjara oleh tiga musuh jiwa ini. Apakah kita ini harus melebur dalam tiga musuh jiwa sehingga kita boleh mengalami apa yang disebut oleh Yohanes dari Salib malam gelap? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Frater Bastian. Langsung saja Frater Doling untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Kalau menurut saya bukan harus, tetapi ini kenyataan de facto yang terjadi. Kenapa? Karena manusia itu lemah sejak, kalau kita lihat dari sejarah, sejak manusia jatuh dalam manusia pertama jatuh dalam dosa, maka keturunan itu kalau kita baca dalam Injil atau dalam kitab suci, sejak kejatuhan manusia pertama itu, manusia itu harus jatuh dalam yang namanya dosa asal. Jadi tiga musuh jiwa ini bukan hal yang tapi yang ya hakikatnya manusia yang harus bergumul dalam tiga musuh jiwa ini, karena dasarnya itu dosa. Dosa itu yang membuat dia tidak lagi seperti Allah. Dan dosa itu yang membuat tiga musuh jiwa ini harus berperang untuk melawan manusia dalam mencari Allah. Kalau dari saya dasarnya di sana dan terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Frater Bastian? Memang manusia itu sejak awal sudah hidup di dalam keadaan seperti itu, dan itu merupakan bagian dari manusia, tiga musuh jiwa itu, dan mau tidak mau harus diperang oleh manusia untuk bisa sampai kepada Allah. Bagaimana tanggapannya? Mungkin Anda, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan lanjutannya, apakah itu yang disebut dengan malam gelap seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib? Terima kasih. Oke, langsung saja Frater Doling. Ini memang pertanyaan yang mengikut pakai ini yang seperti yang dia jelaskan. Tapi menurut saya
apakah 3 musuh jiwa itu adalah bagian dari malam gelap? Atau apakah dia juga masuk dalam malam gelap? Saya berpikir iya. Malam gelap itu kan usaha jiwa untuk mematikan daya-daya indrawi. Nah, tadi kan kalau sudah berkaitan dengan daging atau manusia tadi harus ketaatan, bagaimana kita harus menjadi taat, itu kan kematian indrawi ego kita. Dan di sana juga selain malam gelap itu, Yohanes saya bilang yang malam gelap itu adalah Allah sendiri, bagaimana usaha jiwa. Dan saya pikir ketiga musuh jiwa ini juga adalah malam gelap. Itu proses pulih kita untuk dibersihkan dari 3 musuh jiwa ini. Bagaimana jiwa kita berperang melawan 3 musuh jiwa ini. Nah, itu pikiran dari saya, mungkin Kateri bisa menambahkan. Jelas ya, Pak Sebastian jawabannya. Mungkin ada tambahan dari para saudara di sini untuk mengklarifikasi masalah ini. Oh, silakan, Pak Tery. Yang pertama, apresiasi untuk Brother Belir yang sudah menyelami secara sangat baik stansa ketiga ini. Menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan Brother Bastian tadi, apakah kita harus melebur dalam 3 musuh itu? Konsep melebur ini saya rasa tidak. Kita tidak bisa melebur dalam 3 musuh itu, tetapi bahwa kita akan seperti yang pernah kita di dalam hidup sebagai manusia, kita akan menghadapi, ya, namanya juga musuh. Namanya juga musuh. Kita akan menghadapi musuh-musuh jiwa itu. Setan, daging, kedagingan, kemudian juga dunia, godaan-godaan dunia. Di dalam buku itu Yohanes Dasar bicara tentang ini temporales, bienes kebaikan sementara temporales, kemudian sensuales dan spirituales. Artinya, nah, jiwa itu kan kita tuh senang menikmati, ya, kita senang menikmati. Tetapi Yohanes Dasar bilang, kalau kita mau bersatu dengan Tuhan, kita harus melewati yang namanya malam gelap. Nah, malam gelap artinya proses purifikasi. Kita senang menikmati, senang lekat dengan barang-barang duniawi. No, dia bilang jangan lekat. Kalau kau lekat dengan barang-barang duniawi, kau tidak sampai kepada Tuhan. Maka kau harus meninggalkan kelekatan. Itu malam gelap. Kemudian yang kedua, godaan setan. Setan menggoda kita ini untuk apa? Tadi di nasional untuk tidak taat. Itu master omongin kita. Tidak. Kita langkah sedikit. Nah, itu bagaimana untuk taat, melatih taat terhadap ini apa yang dikatakan bukan master tapi aturan konstitusi timetable bersama itu kan godaan setan. Nah, kita harus mengatasi itu. Kita masuk di dalam malam gelap. Bagaimana kesenangan kita untuk menikmati macam tadi ini bercontoh di luar musik yang oke, kita harus batin di dalam. Bagaimana kita melawan mengendalikan pikiran kita supaya jangan pergi di musik itu dan kita tetap fokus kepada Tuhan. Itu sebuah malam gelap. Bagaimana kita melawan keinginan kita, nah saya pergi menari, kita mau pergi menari sudah, tetapi saya melawan itu malam gelap. Kemudian yang ketiga, ini setan, pertama dunia, setan dan kedagingan. Ini hasrat-hasrat kedagingan kita ini kan itu selalu melawan roh. Kita mau tidur agak lama, tetapi lonceng sudah bunyi. Nah, kita mau tetap tidur, sudah dengar, mau tetap tidur kena kedagingan, atau kita harus bangun karena harus pergi misa. Bagaimana kita mengendalikan harus bangun terpaksa walaupun masih tidur? Itu bangun gelap. Proses purifikasi. Dan kalau kita melatih itu, kita masuk dalam malam gelap itu. Ketika kita mengalahkan itu, kita bisa sampai kepada Allah. Kita memasuki malam gelap. Sekali lagi, malam gelap itu adalah proses pemurnian untuk tidak ada kelekatan. Yohanes katakan supaya kesenangan kita itu hanya satu, yaitu senang untuk berjumpa dengan Allah, untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Karena kadang-kadang kita itu mencari penghiburan untuk diri kita sendiri di dalam Tuhan. Kita sebetulnya kita harus memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Itu mesti dibangun. Terima kasih.
Remy, untuk tambahannya saya kira untuk pertanyaan ini clear ya, jelas. Kita buka untuk pertanyaan berikut. Kalian, karena kue dan minumannya sudah ada, silakan saling sambil menikmati dan menikmati kuenya, minuman, dan menikmati pertanyaan dan diskusi kita. Pertanyaan Pak Retno, dan proses saya dulu Pak Retno dulu ya. Baik. Pada kita pertama, Rusia untuk Pak Dolin yang sudah memaparkan materi dari Yohanes dari Salib, tentang 3 musuh jiwa itu. Ya, saya teringat akan satu, ya mungkin kalau teman-teman frater ingat siapa itu Albert Camus dan siapa itu Descartes, filsuf ya. Nah, Albert Camus itu, ini pertanyaan relevansi ya, pertanyaan relevansi. Albert Camus itu pernah mengatakan begini, aku berontak jadi aku ada. Sementara itu Descartes, dia juga pernah mengatakan begini, aku berpikir maka aku ada. Nah, lalu dari saya tambahan, aku berpikir untuk memberontak maka aku ada. Itu untuk tambahan saya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan relevansi dan ini merupakan gambaran atau situasi keadaan manusiawi yang selalu kita rasakan setiap saat, setiap hari. Nah, di mana saja. Nah, bagi seseorang yang sedang dan punya kekuasaan atau kedudukan tertentu, otomatis ada saat tertentu seseorang itu dia bergumul dengan dunia, bergumul dengan roh jahat dan hawa nafsu atau daging yang disebut oleh Yohanes dari Salib itu. Bisa juga bergumul dengan pikirannya sendiri yang kurang teratur. Ya, pikiran di sini bisa pikiran yang positif, bisa juga pikiran yang negatif. Jadi tidak hanya bergumul pada pikiran yang negatif, tapi bisa juga bergumul pada pikiran atau ide atau pendapat dan gagasan yang positif. Bisa. Nah, tidak hanya bergumul pada sesuatu yang negatif, yang positif pun demikian bisa bergumul. Nah, ya, dan hasilnya itu kalau kita bergumul dengan sesuatu yang positif, negatif, hasilnya bisa dilema, bisa mengambil keputusan, tapi rasa-rasanya dalam pengalamannya, kadang-kadang kita mengambil keputusan itu kurang profesional, tidak profesional. Nah, kalau kita bergumul dengan itu, ini pengalaman bagi kita, bagaimana kita menghadapi dunia itu, kenyataan kita. Nah, saya punya pertanyaan relevansi itu dalam konteks kekuasaan, apa musuh terbesar? Musuh terbesar bagi kita atau bagi seseorang ketika memiliki kekuasaan atau kedudukan tertentu dalam sebuah instansi atau institusi, dan hubungannya dengan 3 musuh jiwa yang dibicarakan oleh yang sudah tadi, dunia, roh jahat, dan itu pertanyaan terus. Oke, terima kasih Pak Retno. Singkatnya, menanyakan dalam konteks kekuasaan, apa kira-kira konkretnya 3 musuh jiwa itu bagi seorang yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu? Silakan, Pak Retno. Aku berpikir maka aku ada, aku berpikir untuk berontak maka aku ada. Ya, kalau kita baca dari nasihat Yohanes dari Salib sebagian dari dorongan setan. Ya, sebenarnya kalau kita bahas dari rohani ya, secara teologi. Tapi kalau filsafat ini mau mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada, yaitu manusia. Dan karena manusia yang berpikir disebut manusia, yang tidak berpikir itu sama dengan animal, rasional tidak ada. Karena manusia kan orang animal rasional. Ketika dia tidak dikatakan rasional itu dia bukan manusia, hanya animal. Ya. Tapi kalau dalam refleksi teologi, khususnya kalau kita baca dari pemikiran Yohanes dari Salib berkaitan dengan ini, sebenarnya dunia ini lebih pada dunia reputasi, kedudukan, itu sebenarnya godaan dunia. Dunia itu selalu membuat jiwa itu tadi kan mulai dari pikiran,
dari pikiran, kemudian keputusan yang ya, buat sembarang orang mungkin ya, ini pas. Tapi kalau yang bilang tadi kalau ada yang berpikir lebih jauh, nggak pas. Jadi kalau menurut saya ini juga ini kan pernah relevansi, kita buka untuk kita semua untuk menyampaikan ide pendapat. Jadi kalau menurut saya kalau dalam baca dalam dari 3 unsur jiwa ini sebenarnya ini lebih pada dunia, bagaimana dunia berkaitan reputasi, berkaitan dengan kedudukan. Saya pikir itu dari saya. Mungkin ada yang mau melengkapi, memberkahi. Terima kasih Pak Dolin. Mungkin ada tambahan dari Ustaz, Pater berkaitan dengan ini. Atau mungkin ada tanggapan dulu dari Pater Retno? Iya. Oke. Tidak ada berarti tambahan mungkin dari Pater. Harus mungkin ada tambahan berkaitan dengan ini. Baik, terima kasih. Mungkin perlu harus dipahami juga tentang apa yang dimaksud dengan 3 unsur jiwa itu. Yang pertama itu dunia. Yang dimaksud itu adalah seperti kultur, sosietas, di mana kedekatan keberadaan kita dalam lingkup kita berada itu punya dampak dan pengaruh yang besar terhadap journey spiritual kita. Bisa itu mempermudah kita untuk bisa sampai kepada puncak, atau juga bisa menjadi suatu relasi yang toksik, keberadaan yang membuat kita tidak bisa berkembang secara rohani dan menjadi halangan bagi kita untuk maju dalam hidup rohani. Lalu kemudian dalam kaitan dengan setan itu adalah berkaitan dengan cobaan-cobaan, ujian-ujian yang kita ada dalam berbagai bentuknya. Kemudian yang daging itu ada inklinasi, kecenderungan, tendensi yang negatif yang menghalangi kita untuk berkembang dalam perjalanan spiritual. Kemudian pertanyaannya dalam kaitan dengan kekuasaan, mana musuh jiwa yang paling besar? Itu kan tergantung dari konteks kita berada di mana. Kalau misalnya kita berada dalam lingkungan yang toksik, ya itu adalah musuh jiwa yang paling besar. Karena itu kita berusaha untuk menghindari diri dari lingkungan tersebut sehingga tidak dipengaruhi oleh lingkungan yang membuat kita tidak bisa melakukan seperti tadi katakan keputusan-keputusan yang tidak adil, tidak benar. Karena itu satu determinasi yang ini adalah kita harus menghindari dari sosietas atau dari kultur-kultur yang membuat kita tidak bisa melakukan apa yang baik, benar dan adil. Dan juga bisa saja musuh jiwa adalah diri kita sendiri dalam hal daging dalam pengambilan keputusan oleh seorang pimpinan. Kalau itu tendensinya kalau dia hanya mengkhayal hal-hal yang bertautan dengan kepuasan-kepuasan dirinya dan juga orang menyenangkan orang, maka dia pasti akan melakukan banyak penyimpangan. Demikian juga dengan ujian-ujian. Karena itu penting seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes Darsani itu bahwa dalam perjalanan untuk mendaki itu dia tidak mau memetik bunga. Bunga itu adalah simbol dari godaan-godaan, hal-hal yang membuat dia itu terganggu, diusik ke ininya, fokusnya dia, determinasi dia untuk bisa mendaki sampai kepada puncak persatuan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pater Agus dan pertanyaan Pater Retno untuk kalau memperkaya perspektif kita. Selanjutnya Pater Retno menambahkan. Baik, terima kasih pertanyaan Pater Retno ini menggugah. Nah, pertama kita mesti mengutip itu dalam konteksnya. Mengutip apapun dalam konteks. Misalnya Albert Camus tadi itu, aku berontak maka aku ada. Itu konteksnya mungkin lain sekali. Kemudian yang kedua, si Descartes, aku berpikir maka aku ada. Itu konteksnya orang berpikir. Kalau dia tidak berpikir, maka sudah. Nah, maka kita karena kita makhluk rasional, maka harus berpikir. Jadi kalau kita tidak berpikir, sampai sudah mati. Itu konteksnya.
Tetapi kemudian Frater Retno lebih kreatif lagi. Aku berpikir untuk aku berontak. Jadi dia ini perpaduan dari kamus dan ini. Tetapi Yohanes saya mau menjawab dengan gaya Yohanes dari Salib. Dia bilang dalam pikiran-pikiran yang tidak teratur, hasrat yang tidak teratur, itu yang kemudian menjadi musuh, yang membuat kita tidak berkembang. Hasrat aku berpikir untuk aku berontak, itu kan kesadaran. Dengan kesadaran kita merencanakan sesuatu yang tidak baik, itu sudah hasrat, dan itu yang membuat jiwa dia harus masuk malam dan paling gelap. Jiwa yang seperti itu, aku berkena ada niat, ada intensi. Itu penting. Nah, pikiran yang tidak teratur ya untuk pemberontakan. Kalau pikir untuk menciptakan sesuatu ya pikiran yang teratur. Tapi pikiran itu kan nafsu, hasrat yang tidak teratur. Maka itu harus masuk dalam proses purifikasi yang kedua itu tengah malam. Nah, kenapa? Yohanes bilang apa? Intelek budi kita itu harus dimurnikan dengan iman. Itu malam kedua. Iman memurnikan akal budi. Jadi akal kita yang tidak benar, yang tidak lurus, dan itu harus dimurnikan dengan apa? Dengan iman. Iman artinya apa? Menghantar kita kepada Allah. Itu penting menuju persatuan. Kemudian apa musuh terbesar dalam kekuasaan? Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pater Agus. Kekuasaan ini kan banyak sekali. Nah, kekuasaan dalam konteks apa dulu? Nah, dalam konteks hidup membiara, dalam konteks pemerintah, dalam konteks yang lain. Tetapi kita tadi bagian pengantar itu, bagian argumen awal itu, Yohanes katakan, ya saya akan pergi ke gunung dan ke lembah. Ke gunung itu adalah kebajikan. Lembah itu adalah mortifikasi. Bagaimana kita mempraktekkan kebajikan di dalam hidup itu dan menjadikan kebajikan menuntun jiwa kita, misalnya iman, harap dan kasih menuntun kita itu menuntut pengorbanan yang besar. Maka kita masuk di dalam malam gelap. Nah, berhadapan dengan kekuasaan apapun, kekuasaan di dalam moral, di dalam keluarga atau di pemerintahan, itu kita penting untuk memakai itu. Ada hal-hal yang kita butuh kebajikan. Ada hal-hal yang kita butuh mortifikasi, penyangkalan diri. Karena kita ini kan mau 3 musuh jiwa itu kan, ini dunia itu kan di luar kita, setan itu juga di luar kita, daging itu kan di dalam, hasrat yang dari dalam pikiran kita, hasrat dan nafsu kita itu yang tidak, itu mesti dipurifikasi supaya apa? Supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Satu-satunya hasil puisi ini adalah mencari kekasihnya itu. Karena kalau kekasihnya itu satu-satu yang dicari, maka yang lain yang tidak membantu sampai pada kekasih harus ditinggalkan. Maka itu yang kita harus memasuki malam gelap. Terima kasih. Terima kasih Pak Remi. Kita tambah dari Suster. Silakan. Terima kasih Frater. Maaf, saya boleh menanggapi mengenai musuh jiwa itu kan tadi dikatakan 3, daging, setan, sama dunia. Tapi menurut saya yang paling besar itu bukan 3 itu kalau tidak ada satu yang menguasai, yaitu sebenarnya itu musuh terbesar dari jiwa kita tuh diri kita sendiri. Karena saya pernah membaca buku, saya lupa, di situ dikatakan bahwa kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri, itu nantinya itu akan mempengaruhi diri kita memandang dunia seperti apa, memandang setan seperti apa, memandang kedagingan seperti apa. Daging. Dalam artian itu pun diri kita itu juga, dalam diri kita tuh ada 2, ada sisi baik dan sisi jahat. Ada sisi roh malaikat dan ada sisi setan gitu. Nah, tapi kalau kita melihat diri kita, kedalaman diri kita istilahnya itu melihat, oh ini ada unsur roh baiknya, oh ini ada unsur roh jahatnya.
itu kita akan berhasil menaklukkan satu, yaitu menaklukkan jiwa yang itu dikatakan Yohanes dari salib itu setan. Nah, kalau yang mengenai dunia itu, cara kita memandang bukan dengan kacamata jasmani, tetapi kacamata rohani, di mana melihat dunia itu bukan secara dunia yang senyatanya gitu loh, tapi dunia kita itu secara istilahnya melihatnya dalam terang Tuhan sendiri gitu. Terus kalau yang kedagingan itu kita juga meletakkan diri kita tahu mana ini kedagingan, mana ini yang tidak gitu. Karena kalau kita menguasai diri kita, dalam artian itu kita tahu musuh terbesar kita itu diri kita sendiri, itu akan kita mengenali 3 hal itu. Itu kalau menurut ini pandangan saya, tadi saya merenungkan dari slide-nya itu. Terus yang kedua, maaf saya kok tidak setuju ya kalau bunga itu diibaratkan godaan. Karena saya Rosa Mistika, saya mempunyai 3 bunga. Bunga Rosa Mistika itu bunga mawar gitu. Dan saya juga pernah diberi teman seorang Karmelit, suster Karmelit itu pun pernah mengatakan bahwa berbungalah di mana engkau ditanam. Jadi bunga itu menurut saya bukan godaan ya, tapi bagaimana kita memandang bunga itu secara nafsu atau tidak. Nah, itu baru kita anggap sebagai godaan. Itu bukan dari bunganya, tapi dari diri kita, kembali ke diri kita sendiri. Jadi kalau saya merenungkan itu dari 3 hal yang Yohanes Salib katakan, bahwa 3 musuh itu, musuh jiwa kita itu yang paling mempengaruhi itu dari diri kita. Itulah musuh terbesar kita. Maaf ya kalau saya ada salah ini nanggapin. Makasih. Terima kasih Suster, kita sudah waktu mepet. Terima kasih untuk tanggapannya, mungkin berbagai perspektif kita. Mungkin Baik, terima kasih untuk tanggapan dari Suster. Yang pertama bahwa tadi saya sudah katakan 3 musuh itu, dunia itu sesuatu di luar kita. Kemudian setan di luar kita, bisa ada dalam. Daging itu, menurut Yohanes itu adalah diri kita. Jadi ya itu sudah masuk di situ, lengkap. Tidak lagi bisa kedagingan itu masuk semua. Kita punya mulai indra mata melihat, mulut mengecap dan lain-lain. Kemudian indra rohani itu masuk ke dagingan. Jadi masuk itu sudah kita itu. Maka 3 kelompok itu. Kemudian yang kedua, dalam konteks ini bahasa Spanyolnya ni cogerelas. Saya tidak memetik bunga-bunga. Ini penting kata-kata ini. Saya tidak bunga itu lambang keindahan, kebaikan, bagus semuanya. Tapi kalau saya tidak memetik bunga-bunga, kenapa? Karena ada 1 bunga yang paling indah dan yang saya cari adalah, maka segala yang lain yang indah-indah itu saya tidak peduli itu. Karena saya mau mencari hanya 1 kekasihku, yaitu Allah. Jadi kalau kita mau mencari Allah, biar suami istri, suami istri paling cantik, tapi Allah lebih cantik dari istri saya. Maka saya harus tidak lekat. Saya tidak mau tinggal dengan istri, tidak. Saya tidak mau bunga. Nah, ketika kita berhenti dengan bunga-bunga itu, kita tidak pernah akan sampai kepada Allah yang adalah kekasih. Kemudian ini masih awal. Dia bilang kekayaan rohani pun kebajikan kita itu, kalau kita berhenti dengan kebajikan atau anugerah-anugerah Allah, misalnya kita bisa terbang luar biasa. Saya berhenti di sini, saya setiap kali doa saya mengharapkan supaya saya terbang. Kita lupa sampai kepada orang yang memberi kita kemampuan untuk terbang. Itu yang maksudkan oleh Yohanes. Nico herelas flores, ni herelas fieras. Saya tidak memberi bunga-bunga. Saya tidak takut binatang buas dan lain-lain. Terima kasih. kita jelasin Suster. Ada pertanyaan terakhir dari Suster Rosa. Saya persilakan, waktunya sudah mepet, tapi saya persilakan Suster untuk selanjutnya bertanya.
Baik, Brother Colin, saya mau bertanya. Saya mau bertanya tadi tentang 3 musuh jiwa. Kalau dilihat dari teologi moral ya, Father ya, kita tahu bahwa dalam diri manusia itu kan ada tubuh dan jiwa. Bagaimana konsepnya itu tubuh yang menjiwa dan jiwa yang membadan atau mentubuh. Jadi di sini adalah sebuah kesatuan. Tapi saya memperhatikan dari tadi, mungkin saya tidak mengikuti penjelasan dari stanza 1 sampai dengan stanza 2. Yang saya ikuti tadi stanza 3. Saya lihat bahwa Yohanes salib ini kayak dia memisahkan antara tubuh dan jiwa. Jadi segala sesuatu yang terjadi dengan tubuh itu seolah-olah itu kayak dari indera-indera itu kayaknya jelek seperti itu, kayak buruk seperti itu. Bagaimana menurut tanggapan Yohanes salib? Terima kasih. Brother Jolin, singkat saja tanggapannya, silakan. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat teologi menerangkan identitasnya sekarang. Jadi pertanyaan ini menerangkan bahwa dia sangat teologi. Terima kasih. Sejauh apa yang saya baca dan saya pahami tentang Yohanes dari salib, sebenarnya dalam tulisan-tulisan Yohanes tidak pernah membedakan atau sebenarnya mengafirmasi apa yang dikatakan Yesus tadi. Kalau dalam tubuh ada jiwa atau jiwa yang bertubuh, jiwa yang bertubuh atau tubuh yang berjiwa. Lalu bagaimana berkaitan dengan musuh jiwa? Kok kelihatannya bisa Yohanes misalkan? Yohanes mengatakan bahwa musuh-musuh jiwa itu ada karena ya, yang pertama kelemahan manusia itu sendiri. Hakikat manusia itu sendiri dia lemah. Contohnya tadi melalui indra. Pada kenyataan mata kita itu indra bukan hanya mata ya, semua indra, keenam indra baik adanya. Tetapi ketika kita menggunakan atau ya, indra yang ada itu tidak sesuai pada porsinya untuk melihat yang baik, misalnya kita melalui orang yang sedang cerita ke punya nama atau orang yang mobil kesana sini, itu sebenarnya sudah jatuh di dalam dosa sebenarnya. Dan itu yang dilihat dari Yohanes dari salib sebagai gangguan. Yohanes tidak pernah memisahkan antara jiwa dan badan. Di sana ada kesatuan. Tetapi dalam diri manusia sebagai manusia itu punya kelemahan dan melalui indera-indera itu dia akan jatuh dalam dosa. Nah, itu dari saya. Bapak prinsipnya antara jiwa dan badan tidak pernah terpisah. Sejauh saya membaca tentang Yohanes dari salib, jiwa yang badan atau badan yang memiliki jiwa. Karena dalam proses 3 musuh jiwa ini dia sangat mengatakan kepada daging itu kan musuh jiwa yang melekat dalam diri manusia itu sendiri. Jadi dengan sini kita mengatakan bahwa antara jiwa dan badan tidak pernah terpisah. Itu dari sejauh saya dan sejauh yang saya tangkap tentang Yohanes. Tidak ada Brother Colin. Saat Yohanes mengatakan tidak pernah memisahkan secara definitif antara jiwa dan badan itu. Karena bagaimanapun memang itu secara konseptual kita merasa seolah-olah terpisah ya antara jiwa dan badan. Karena berusaha untuk menjelaskan perjalanan jiwa itu menuju kepada Allah. Tapi itu pada kenyataannya jiwa kita justru mengalami cobanya melalui daging itu. Itu mau menunjukkan bahwa tidak ada keterpisahan secara definitif antara jiwa dan badan. Justru mau menegaskan sekali lagi bahwa jiwa itu sungguh membadan, badan itu sungguh menjiwa. Itu konsep Thomas Aquinas sebenarnya yang diadopsi juga oleh Santo Yohanes. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik dan harus dipahami. Santa Teresia, Santo Yohanes, Roh Kudus itu semua bicara tentang jiwa dalam perjalanan rohani jiwa. Jadi bukan jiwa yang dimaksud adalah totalitas manusia. Jadi jangan berpikir kenapa kita ada tubuh, jiwa dan roh. Nah, tidak. Jiwa yang dimaksud dalam teologi spiritual itu adalah totalitas manusia. Karena yang berjalan itu adalah seluruh manusia. Buscando, yang mencari itu kan dia bilang saya keluar untuk mencari. Berarti seluruh diri. Maka saya harus melakukan kebajikan. Kebajikan tidak roh saya, tidak yang rohani saya, tapi seluruh diri kita. Kemudian mortifikasi lemah tadi itu kan seluruh bagaimana saya harus belajar rendah hati, itu kan keseluruhan diri. Itu jiwa itu menyangkut totalitas. Jadi dalam teologi spiritual Teresia Yohanes dari salib itu jiwa itu istilahnya jiwa, tapi sebetulnya manusia totalitas. Terima kasih.
terima kasih untuk partisipasi kita sekalian. Dengan demikian berakhirlah pendalaman ajaran spiritualitas Santo Yohanes dari Salib kita pada sore hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Lalu kita tepuk tangan untuk fasilitator kita ke materi tata dulu. Terima kasih. Memang kalau kita lihat hari ini kita semakin banyak rupanya luka karena cinta oleh Allah itu membuat kita semakin candu untuk merindu. Terima kasih. Pertemuan-pertemuan selanjutnya jangan kapok untuk datang, undang lagi teman-teman yang lain untuk bergabung supaya kita semakin mencintai Allah dan mencintai sesama. Selanjutnya saya persilakan Pak Dolin untuk kembali. Selanjutnya saya kembalikan ke MC untuk menjelaskan sedikit mengenai dinamika acara kita selanjutnya.